semangat dalam menuntut ilmu. Betul? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan, ini memberikan nilai tambah buat kita. Karena pahala itu dihitung berapa sulitnya kita mendatangi kebaikan tersebut. Jadi beda pahalanya yang pada saat kita hadir tidak hujan dengan yang hujan itu sangat berbeda. Apalagi di dalam setiap tetes hujan itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa doa ketika hujan adalah doa yang makbul. Jadi kita double sekarang ini. Pahala ngaji dapat, pahala silaturahim dapat, dan pahala waktu yang makbul juga kita dapatkan. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ibu-ibu, kedengeran nggak sampai belakang? Saya berusaha keras ya. Seingat saya ini sudah berapa tahun ya berjalan? Sudah 5 tahun lebih ibu-ibu menjadi anggota majelis zikir Jumat Berkah. Yang pada awal-awal saya juga menyaksikan baru sedikit yang hadir. Sekarang banyak, apalagi saya berwisuda kalau tidak hujan. Betul? Ya, ini memang setiap sore kita hujan ya. Jadi ada yang mungkin berhalangan. Tapi kalau tidak hujan, ini sepertinya tempat ini sudah tidak muat lagi. Tapi itulah namanya keberkahan, ya, keberkahan. Allah itu kalau mencintai seseorang, mencintai majelisnya, maka akan Allah suruh malaikat mendatangkan orang-orang untuk bersatu. Jadi insya Allah kedudukan ibu-ibu di dunia ini yang sedang mendengarkan majelis taklim di Jumat Berkah ini, besok di surga juga ketemunya orang-orang ini juga, Bu. Insya Allah. Jadi kalau ibu-ibu di sana, jadi nanti di akhirat itu dikumpulkan dengan orang-orang yang biasa berkumpul. Maka rugi kalau suatu kita lepas dari sini, gitu. Ya, karena yang di majelis taklim itu sudah disebutkan bahwa taman surga yang ada di dunia. Jadi kita tuh akan dikumpulkan dengan orang-orang yang biasa berkumpul. Para pemabuk kumpulnya dengan orang mabuk. Orang yang suka gibah, menggunjing, nanti kumpulnya juga dengan orang-orang itu. Ya, orang yang suka berzina kumpulnya dengan itu juga. Bahkan ada satu artis bilang gini, saya nggak takut neraka, katanya gitu. Saya nggak takut neraka, nanti kan kumpul dengan artis-artis Michael Jackson, saya apa cuma itu ya, dengan artis-artis yang kayak gitulah. Dia sudah merasa tahu di mana tempat dia berkumpul. Dan kita ini yang tujuan kesini ini pasti semuanya pengen masuk surga, betul? Semuanya pasti masuk surga. Satu tujuan kita ini, ya. Baik yang duduk, yang menyelenggarakan, yang berbicara, tujuannya ingin masuk surga. Sehingga hujan itu bukan sebagai penghalang lagi. Keluarga tidak juga menjadi penghalang. Anak yang masih kecil di rumah juga tidak menjadi penghalang. Bahkan bangga bisa bawa cucunya juga. Jadi apapun untuk Allah tidak akan menjadi penghalang. Ini karena tujuannya apa? Masuk ke dalam surga. Ibu-ibu, sebenarnya Al-Quran itu 30 juz yang selalu kita baca itu kalau diperes gitu, kalau diperes itu cukup 1 ayat, 2 ayat lah gitu. Yaitu surat Al-Imran ayat 142 dan 143. Isinya apa? Isinya cukup 1, bertakwa.
Jadi kita ini dari 5 tahun yang lalu ngaji ini, satu cuma keinginan kita itu untuk bertakwa. Betul nggak, Bu? Kita puasa untuk apa? Bertakwa. Kita ngaji untuk bertakwa. Kita apapun kebaikan, sholat dan sebagainya, kita adalah untuk bertakwa. Kenapa bertakwa itu menjadi tujuan, keinginan, cita-cita daripada kita? Karena takwa itulah pembuka kunci surga. Percuma kita sholat kalau kita tidak bertakwa. Percuma kita baik kalau tidak bertakwa. Percuma kita puasa kalau tidak bertakwa. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu selama 5 tahun adalah mencari cara bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira sudah bertakwa belum, Bu? Insya Allah ya. Misalnya kalau tiba-tiba dapat ujian berat ya. Apa kalau ujian itu walanabluwankum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Misalnya kemiskinan, kehilangan harta, kehilangan jiwa. Kira-kira masih ada rasa sedih nggak, Bu? Masih ada rasa galau nggak? Anak nggak bisa dikasih tahu, masih punya rasa nggak terima nggak, Bu? Atau masih suka ada yang punya musuh nggak kira-kira? Masih nggak pengen membalas sakit hati kita? Kalau ada yang menyakiti kita, pengen rasanya membalas. Jadi sebenarnya semua persoalan hidup kita ini adanya di dalam hati. Takwa itu ternyata sumbernya di hati. Yang saya sebutkan tadi surat Al-Imran ayat 142 dan 143. Apa isinya? Pasti sudah hafal semua. Ada yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal uiddat lil muttaqin. Bahwa kamu cukup bertakwa, kamu akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi apa? Kalau kita pengen surga itu, kita kan di sini semua sama-sama tujuannya untuk masuk surga. 5 tahun kita ngaji pengen masuk surga. Kemarin puasa pengen masuk surga. Itu ada hanya dengan cukup dengan bertakwa. Akan disediakan surga seluas langit dan bumi. Bahkan waman khofa maqama rabbihi jannatan. Barang siapa khauf, ya, takwa itu dekat dengan khauf, takut sama Allah, gitu ya. Takwa itu takut sama Allah, takut melanggar apa-apa yang dilarangnya, dan takut kalau kita tidak melakukan apa-apa yang diperintahkannya. Jadi orang yang takwa, khauf, itu akan disediakan apa? Surga jannatan, 2 surga. Surat apa itu, Bu? Waman khofa maqama rabbihi jannatan. Jannatan itu 2, kalau jannatin 1. Apa, Bu? Surat Al-Rahman. Kan banyak yang hafal di sini. Sudah Ar-Rahman ya. Wa min dunihi wa jannatan, ditambah lagi, dan dari keduanya tuh ditambah lagi 2 surga. Jadi 4 surga bagi orang yang bertakwa. Cukup kita bertakwa, maka kita akan mendapatkan surga. Yang selama ini kita lakukan adalah mencari ilmunya bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Ilmu yang 5 tahun ini baru hanya sampai kepala apabila tidak melaksanakan Al-Imran 143. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ternyata takwa itu cukup ibu melakukan 3 hal ini. 3 hal ini kita khatam, selesai sudah. Surga sudah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tidak cuma 1, 2, dan 4. Apa?
wallazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan susah dan senang. Sering nggak dengar? Maaf ya, saya sedikit aja, atau saya sekarang nggak infak dulu ya, soalnya lagi sulit di rumah, kurang uangnya. Sering nggak dengar? Nah, itu berarti belum bertakwa. Orang yang bertakwa selalu berinfak walaupun dalam keadaan susah dan senang. Susahnya dia tutupin. Jadi sampai seperti ini loh. Sampai kalau orang melihat tuh, itu orang tuh senang kali ya, nggak pernah susah ya. Kenapa? Kalau minta sumbangan selalu ada, selalu paling gede. Kalau ada takjilan dia selalu pertama. Kalau ada pembangunan masjid selalu dia yang paling gede. Selalu kayaknya hidupnya nggak pernah susah ya. Sampai orang menyangka kita tidak pernah sulit. Itulah yang disebut fisarro'i wad-dharra'i. Dan itu orang yang bertakwa. Udah sampai belum di situ? Kalau baru sampai kepala belum, berarti kalau belum bisa melaksanakannya berarti ilmu baru sampai ke kepala. Sampai di rumah setelah pulang ini insya Allah sampai ke hati. Kalau ada orang yang minta sumbangan enggak ini dulu, enggak buruk sangka, Allah itu paling bohong, Allah itu tadi ini. Udah, perkara dia bohong atau enggak, tetapi kegemaran kita berinfak itu karena apa? Karena memang Allah menyuruh. Perkara dia bohong urusan dia sama Allah. Tetapi kira-kira sedekah kita sudah dicatat belum sama Allah? Nah, sudah. Jadi ya, sampai orang tidak pernah tahu bahwa kita itu susah. Karena apa? Setiap kali dimintai sumbangan, setiap kali dimintai tolong, ada aja terus. Jangan pernah Bu ada bahasa, aduh, ini saya lagi bayar SPP anak. Wah saya, apalagi kalau misalnya, kamu mau umroh nggak? Wah uangnya itu loh yang nggak ada. Jangan sampai berpikir gitu Bu. Ya, karena ucapan itu doa. Insya Allah saya mau. Yakin bahwa Allah pasti mencukupkan rezeki kita. Kalau Allah izinkan saya mau. Gitu. Setiap kali ada, jangan pernah ada kata-kata negatif lah. Gitu. Kalau untuk Allah tuh jangan sampai ada kata-kata negatif. Wah, saya belum ada uangnya. Gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena yang namanya perkara untuk ibadah itu bukan kita yang bayar Bu. Itu adalah izin dari Allah. Kalau Allah sudah izinkan, maka Allah cukupkan rezekinya. Bu, mau nyumbang masjid nggak? Insya Allah saya mau. Yakin di dalam hati, ya Allah, aku pengen bikin masjid ya Allah. Aku ingin nyumbang masjid ya Allah. Atas izinmu, atas kehendakmu, Allah cukupkan aku. Minta sama Allah, insya Allah akan dapat. Oh ternyata ini ada, tapi buat beli seragam anak. Karena apa? Ini saya bayarkan. Insya Allah ada, Allah akan mengganti yang lebih banyak. Yakin nggak Bu itu? Kan sudah sering dengar ya, kalau kita sedekah akan diganti lebih banyak. Tetapi kenapa masih pelit juga kalau ngasih gitu loh? Masih ini kan buat beli ini kan buat beli ini. Itu padahal sebenarnya kita tahu, walaupun kita kasih masih cukup buat yang lain, buat makan kita masih cukup. Tetapi setan itu selalu beralasan. Setan itu selalu mengirimkan alasan buat kita. Jangan dulu, besok nanti kalau anakmu perlu gimana? Kalau suamimu perlu gimana? Kadang-kadang setan mengirimkan alasan supaya kita tidak berinfak. Padahal tadi dalam Al-Quran itu apa? Untuk memasuki surga itu cukup dengan 3 hal ini. Yaitu pertama tadi wasaroi wad-dharra'i, berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Paham bab infak ya Bu ya? Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang bertakwa, gemar berinfak. Jadi jadiin hobi, jadiin habit. Almarhum ibu saya itu paling senang bersedekah. Dari kecil saya hanya mau melihat pemandangan ibu saya ngasih ke orang. Kadang-kadang udah nggak ada yang mau dikasih. Kalau zaman dulu kan nggak susah uang gitu ya. Beliau nyari ke dapur, dipungutin tuh ada bawang brambang, ada berapa biji minyak, berapa biji, kasihin gitu. Saya nggak pernah meninggalkan tangan kosong. Kadang-kadang saya kecil itu mak, kemarin dia udah minta loh mak. Dia sekarang datang lagi, udah nggak usah dikasih. Apa kata ibu saya?
Kamu minta sama Allah setiap saat kan? Mau gak kamu minta sama Allah hari ini aja dikasih, besok gak dikasih? Ya enggak. Nah makanya kalau kita minta aja pengen terus-terusan dikasih, kenapa orang minta gak boleh terus-terusan? Gitu kata ibu saya. Sampai dengan ibu saya mau meninggal dalam keadaan sudah tidak kuat lagi, udah lemah sekali. Ada orang yang sering dia kasih itu jenguk gitu. Beliau itu megang-megang kalungnya. Udah susah ngomong gitu. Kenapa mak? Suruh jual. Akhirnya saat itu juga kita jual, pas dapat duit ternyata buat ngasih ke orang itu tadi yang biasa dia kasih. Nah, orang kalau semasa hidup itu sering berbuat baik, maka generasi penerusnya itu boleh melanjutkan amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak saya berkorban atas nama ibu saya? Terus saya tanya, apakah ibumu ketika hidup suka berkorban? Oh iya, dia tuh selalu berkorban. Boleh. Jadi keunggulan orang yang ketika hidup suka berbuat baik boleh diteruskan oleh anak-anaknya. Sampai ada, ya Rasulullah, bolehkah saya berinfak atas nama ibu saya? Gitu kan hadisnya? Oh boleh. Enggak, ditanya dulu. Apakah ketika hidup ibumu suka berinfak? Ya suka berinfak. Teruskan. Bahkan puasa, kita Senin Kemis kita niatkan untuk ibu saya, karena ibu saya Senin Kemis selalu puasa, itu boleh. Jadi alangkah meruginya kalau kita di dalam kehidupan kita tidak punya nilai-nilai baik yang boleh diteruskan, yang akan diteruskan oleh anak-anaknya. Kalau selama hidup dia nggak pernah sholat, nggak pernah infak, nggak pernah puasa, nggak pernah berkorban, maka ketika anaknya melakukan itu belum tentu sampai ke beliau gitu. Kalau atas nama beliau, oh itu amalanmu sendiri, bukan amalan ibumu. Jadi biasakan kebaikan-kebaikan kita itu dilihat oleh anak kita. Gitu. Kadang-kadang misalnya kita masih nak tolong kasih ini ngajarin anak kita bersedekah. Itu pahalanya nanti akan terus menerus. Ketika anak kita akan terbayang, ibu saya selalu bersedekah dengan si A ini loh. Datangi si A, ibu saya pengen bersedekah untuk kamu, karena kamu ketika hidup ibu saya selalu bersedekah. Bagaimana ketika Rasulullah beri makan teman-teman Khadijah gitu, beri korban daging korban buat teman-teman Khadijah. Karena apa? Begitulah kalau kita menyayangi seseorang yang sudah tiada, kita teruskan amalan-amalannya. Kalau soal sedekah, infak dan sebagainya, saya mengucapkan terima kasihlah kepada pengajian Jumat Berkah ini. Dari sini alhamdulillah sudah jadi Masjid Al-Manar di Pojok. Dari sini sudah mulai bikin asramanya. Saya hanya bisa mendoakan, saya terharu. Ibu-ibu tidak melihat tempatnya, tidak tahu kegiatannya apa, tetapi ibu-ibu dengan ikhlas bisa ikut membangun, dan semoga ini menjadi amal jariah buat ibu-ibu semua. Amin. Sudah ya, berarti ilmu yang dari kepala bahwa kita harus berinfak kita jadikan hobi, kita jadikan habits. Ini belum sampai ke judul ya. Nah, yang kedua adalah apa? Wakadimina ghaidh. Ada yang mau berangkat ke sini marah-marah dulu sama anak? Ada yang masih marahan? Jadi Rasulullah tuh diutus ke dunia, yang terpenting bukan ngajarin sholat, bukan ngajarin apa, tapi apa? Innama bu'istu liutamima makarimat akhlak. Jadi untuk membaiki akhlak. Dari majelis taklim Jumat Berkah ini, mari kita bersihkan hati kita, akhlak kita dulu bersihkan. Karena dari akhlak yang baik ini kita mampu melaksanakan apa tadi? Berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Wal kadhimina ghaidh. Itu dari akhlak yang bagus, dari hati yang bersih. Kita cuci terus. Jadi sebenarnya
kajian Jumat Berkah, selain kita selalu dijejali ilmu waris, ilmu apa lagi? Ilmu akidah, ilmu dan sebagainya. Coba adalah pengajian yang khusus membersihkan hati aja terus. Sehingga ilmu yang kita dapatkan di otak itu turun ke hati. Karena hati itu suci. Ya, sucikan dulu ilmu itu suci. Sucikan dulu hati kita untuk ditempatkan oleh ilmu yang suci tadi. Kalau hati kita kotor, ilmu itu nggak akan masuk. Karena ilmu agama itu suci. Sehingga apa? Harus hati yang suci, hati yang bersih bisa menerima ilmu tersebut. Kalau nggak bersih hati kita tergantung di otak terus. Kita tahu hukumnya ini, tahu, tapi kita tidak bisa melaksanakannya. Kayak di TV itu ada anak kecil yang pintar itu, ya. Dia bilang, onti kok nggak pakai kerudung, onti kok bajunya letbong gitu kan, anak kecil tadi. Terus dinasehatin sama ibunya karena dibully abis oleh masyarakat yang tidak suka anak kecil itu mengkritik orang lain gitu. Ya, saya juga heran kenapa ini harus dibully. Kenapa yang dibully itu harusnya anak kecil masih kecil udah bisa lagu cinta-cintaan. Itu harusnya dibully, ya kan? Atau anak kecil yang pakai baju bergaya dewasa. Ini anak kecil berpikiran dewasa malah dibully gitu. Padahal yang harus dibully adalah apa? Orang tua yang pikirannya kayak anak kecil. Gitu kan? Nah, terus ibunya tapi bijaksana, ibunya bilang ya, jangan lagi yang ngomong kayak gitu. Kalau ada orang yang nggak pakai kerudung, kamu nggak usah ngomongin gitu lagi. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu tahu bahwa kita tuh memang harus pakai kerudung, tetapi apa? Tetapi mereka belum mau melakukannya. Nah, ini yang disebut ilmu baru sampai kepala. Jangan sampai sia-sia kita mengaji 5 tahun, tetapi kita tidak bisa menampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa tadi? Ilmu-ilmu yang suci tadi tidak bisa masuk ke dalam hati yang kotor. Maka harus ada tema pembersihan hati, itu harus ada. Kalau hati sudah bersih, ilmu apapun nyemplung di hati. Ngapain aja sesuai dengan ilmunya gitu. Semua akan dilaksanakan terus. Apapun, dapat ilmu ini dilaksanakan, dapat ilmu ini dilaksanakan. Karena apa? Hati sudah bicara. Hati sudah bicara. Nah, tadi wal kazimina waizo. Kita harus menahan amarah. Itu coba biasakan, tahan amarah itu. Tahan sampai kita tuh ketiduran lah gitu. Kalau dalam Islam ada, kalau kamu marah, kamu dari berdiri duduk. Kalau udah mangkel banget duduk. Kalau udah nggak bisa duduk, kamu berwudu. Kalau nggak bisa berwudu, kamu sholat. Kita tahu bagaimana contoh dari akhlak Rasulullah SAW. Beliau itu tidak pernah marah. Bahkan Anas bin Malik yang mengikuti dia terus dari kecil, dari umur 8 tahun sampai dewasa, beliau nggak pernah aku melihat Rasulullah marah. Bahkan kalau makan itu enak, dia makan. Kalau nggak enak, dia nggak makan. Nggak pernah ngomong ini nggak enak, nggak pernah gitu. Bahkan banyak sekali ya akhlak Rasulullah itu begitu menyenangkan terhadap istri-istrinya, terhadap Siti Aisyah sekalipun. Misalnya dia melihat Siti Aisyah yang kebingungan, kenapa aku tidak punya sesuatu untuk dimakan ya Rasulullah. Padahal kalau istri-istri Nabi itu kalau gilirannya mereka akan berusaha menyambut Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku sedang berpuasa, kan gitu. Tapi ketika tiba-tiba Aisyah datang-datang, dia udah masak, padahal Rasulullah sedang puasa, Rasulullah mengatakan, hari ini aku tidak puasa. Begitu beliau menjaga hati manusia. Di sinilah begitu banyak kenapa Rasulullah seorang yang buta huruf, yang tidak memiliki apa-apa, sekarang memiliki agama yang sebesar ini. Hanya gara-gara akhlaknya, akhlakul karimah. Kalau kita yang pernah umroh itu, Bu, ya ampun, orang-orang Arab itu kalau ngomong keras semua, kayak orang berantem. Sering saya bayangkan, benar ya, Allah itu menurunkan Rasulullah di tempat yang sangat keras,
sekeras semua itu, gunung-gunung itu batu, bukan pohon-pohon tapi batu gitu. Gunung kok isinya batu, kalau kita lihat gunung isinya pohon. Nah, itu gimana ya Rasulullah yang selembut itu hatinya bisa hidup di tempat yang begitu keras. Nah, disinilah rahasia Allah yang menyebabkan orang-orang begitu begitu kagum terhadap Rasulullah, sehingga banyak sekali yang mengikuti tentang ajaran-ajaran Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri menjadi uswatun hasanah, ya, menjadi contoh yang teladan. Jadi orang-orang Arab itu sebenarnya dari dulu juga udah cinta sama Rasulullah. Dari Rasulullah kecil tuh udah cinta. Semua orang yang melihat Rasulullah tuh cinta. Bahkan para pemimpin-pemimpin besar, para kabilah-kabilah Arab itu ketika ingin menaruh Hajar Aswad aja, ternyata Rasulullah yang menjadi penengah bagi pertengkaran mereka gitu. Sehingga Rasulullah disebut Al-Amin. Jadi mereka itu tidak senangnya kepada Rasulullah karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang meniadakan Tuhan-Tuhan mereka, yang menentang Tuhan-Tuhan mereka gitu. Jadi Rasulullah sendiri sudah sangat baik, sangat elok gitu. Bahkan pernah pada suatu hari ada seorang Yahudi, orang Yahudi itu dengan kasarnya menarik kerahnya Rasulullah. Apa katanya Yahudi? Kamu bayar hutangmu, ya. Kamu bayar hutangmu. Kata Rasulullah, kan belum jatuh tempo. Nggak peduli, pokoknya bayar hutangmu sekarang juga. Gitu. Yang di sebelahnya siapa? Yang di sebelahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang keras, yang gagah, ya, yang luar biasa, pemenang silat gitu, marah, ditahan oleh kemudian apa kata Umar bin Khattab? Kamu diprototin orang itu. Kamu berani kamu terhadap Rasul begitu bertindak, kamu harus minta maaf gitu. Tapi dicegah oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, wahai Umar, kamu ambil di Baitul Mal gandum yang diminta oleh dia untuk membayar hutang. Akhirnya 2 katanya. Loh, hutang saya kan 1, hutang Rasulullah kan satu gandum, kenapa harus dibayar 2? Ambil 2. Akhirnya dibawa 2 sama Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah serahkan kepada dia. Ya Rasulullah, bukankah hutangmu cuma 2? Ya, hutang saya 1, hutang saya 1, yang 1 karena kamu sudah menggeletak dia, karena sudah memelototi dia. Segitunya Rasulullah menjaga perasaan orang. Umar bin Khattab disuruh membayar perlakuan dia. Akhirnya apa? Yahudi tadi masuk Islam, kan gitu ya. Kalau yang masyhur tentang pengemis buta itu ya, udah masyhur, udah ceritanya. Akhirnya pengemis buta yang selama ini menghina Rasulullah, ternyata ketika sakit Rasulullah yang merawat dia masuk Islam juga. Jadi sebenarnya kita Islam itu berkembang karena contoh, karena akhlak yang baik. Kalau ada orang-orang Islam yang berakhlak buruk, itulah dia yang merusak daripada citra Islam. Kalau kita berbuat baik ya, berbuat baik kepada siapapun, maka inilah kita menolong agama Allah. Kita diajarkan ketika korban orang Nasrani juga kita bagi gitu. Bukan juga kita aja, kita harus baik terhadap siapapun. Inilah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Wal kazimina wa idza, menahan marah. Sudah bisa ya, insyaallah ya. Mulai sekarang, karena untuk bisa masuk surga itu cukup dengan 3 hal, maka cuma 3 ini masa sih nggak bisa untuk memperoleh gelar takwa yang ya balasannya apa? Jannah gitu. Yang ketiga apa? Wal afina amin nas, memaafkan terhadap sesama manusia. Gampang apa gampang? Yakin? Kalau ada yang menipu kalian, menipu terus kemudian atau nggak bayar hutang, kira-kira kita maafkan nggak? Ya, nah, gini ceritanya gini. Orang yang menyakiti kita, yang menggibah kita, yang menipu kita, kira-kira nanti di akhirat gimana?
kira-kira kita akan protes, kita akan bilang sama Allah, ya Allah, orang itu sudah menipu kita, betul? Maka tolong amal dia berikan kepadaku, betul? Gitu kan, gitu ya hadisnya, amal dia berikan kepadaku. Sampai dengan akhirnya dia tidak punya amal lagi, tapi dosanya masih banyak. Dia sudah tidak punya amal lagi, bagaimana lagi? Kalau gitu dosaku berikan kepada dia, gitu kan? Nah, jadi kita tuh kalau disakiti orang, ditipu orang, nanti di akhirat kita yang beruntung apa dia yang beruntung? Kita yang beruntung. Kita akan mendapatkan apa? Amalan dia, akan mendapatkan dosa kita dikurangi. Betul kan gitu? Gitu kan ilmunya ya? Ya? Gitu ya? Yakin ya? Benar nggak nih yang sudah 5 tahun ngaji nih? Gitu kan? Nah, tetapi di situ ada nggak? Dan kamu akan masuk surga, gitu nggak? Nggak ya? Nah, cuma amalan dia akan diberikan kepada kita atau dosa kita dikurangi. Tetapi kalau wa'afina anin nas, memaafkan orang, kita dapat apa? Hah? Jadi mana yang penting kita udah biarin nanti ketemu di akhirat kamu harus bayar hutang, atau kita sudah saya ikhlaskan, saya maafkan dan kita akan mendapatkan surga. Mana yang lebih kita inginkan? Iya betul, dosa dia buat kita, pahala dia buat kita, orang yang bergunjing, orang yang pernah menyakiti kita dan sebagainya. Tetapi kita dijamin surga nggak itu? Kalau dosa kita masih banyak, ya kan? Belum menjamin kan? Belum menjamin, cuma memang dosa kita berkurang, amalan kita bertambah, ya. Tetapi tidak ada jaminan di situ kita masuk surga. Tetapi kalau wal-afina aninas tadi apa? Jannatin abduha samawati wal ardh. Kamu akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi mending mana? Memaafkan atau nanti ketemu di akhirat? Memaafkan. Keluhnya seperti itu. Jadi apa untungnya kalau dia itu masuk neraka gara-gara kita? Kan enggak ada untungnya. Yang penting apa? Kita masuk surga. Jadi mulai juga kebiasaan hidup kita adalah dengan memaafkan. Tadi yang pertama apa? Untuk kita menjadi bertakwa, satu, berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang dan yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, cuma 3 loh. Kira-kira lupa gak? Memaafkan, ya. Memaafkan terhadap kesalahan manusia lain. Kira-kira lupa gak ini? 3 ini aja lah. Jadi kesimpulan dari 5 tahun kita ini bertaklim itu ternyata cukup dengan 3 ini aja kesimpulannya. Jadi apapun ilmu yang kita dapatkan kalau kita belum bisa wal kazimina waiza wal afina aninas yunfiqu fi syarri wad darai, maka yang 5 tahun itu sia-sia. Sia-sia, keilmuannya sampai di kepala. 3 inilah pembersih dari hati kita. Ya, kebersihan hati kita ini ada di 3 ini. Kalau masih ngedumel-dumel terus gitu ya, pulang umroh isinya apa? Kirain mau ceritain tentang kebesaran agama Allah, ternyata apa? Wah, yang konok ini isinya keluhan gitu. Berarti memang kita belum bertemu dengan Allah. Karena Allah itu suci, hanya orang yang suci yang hatinya suci, yang bisa bertemu dengan Allah, yang selalu memaafkan. Oh kayak gini, enggak apa-apa. Yang menahan amarah, yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan senang dan susah dan sepi. Jadi kalau kita orang pulang umroh udah bisa, walaupun kita tidak untuk menilai orang lain ya, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah bertemu dengan Allah? Karena Allah itu tidak pernah, banyak orang ke Mekah terus, banyak berangkat ke Mekah, nggak ada berhenti. Apalagi sekarang musim haji, musim umroh, musim segala macam itu banyak orang berdatangan ke Mekah. Gampang. Allah yang izinkan? Iya, Allah yang izinkan. Allah yang ngasih rezeki ke sana? Iya, Allah yang ngasih sana. Tapi apakah dia bertemu dengan Allah atau tidak? Tergantung bagaimana ketika dia pulangnya. Kelihatannya itu ketika dia pulangnya bukan di sananya.
Kalau di sana mereka pasti nggak rajin sholat, ya pasti mereka itu ibadah di sana. Belum datang, tapi ketika pulangnya apa? Masih suka marah-marah, pelit, masih suka dendam terhadap orang. Itu berarti dia belum diterima oleh Allah, belum bertemu dengan Allah. Ya, belum makbul kalau untuk umroh, mabrur untuk haji. Ya, nah inilah kunci dari 3 hal ini. Tolong diingat-ingat, kalau nggak ditulis di mana-mana gitu ya. Bersedekah dalam makanan dan sepit, terus kemudian menahan amarah, 3 ini terus. Dan bikin kesepakatan di dalam keluarga juga. Pak, kita lakukan seperti ini. Jadi jangan ketika kita mau infak ada yang gondeli gitu kan, atau pokoknya kamu ada Pak, saya kemarin ditipunya, ayo kita labrak gitu. Anak kita datang, Bu saya tadi dinakalin ini, ayo kita labrak gitu. Harus ada pengerem. Dan sesama keluarga yang pengen masuk surga keluarga itu harus saling mengingatkan. 3 memang, tapi gampang lupa gitu ya. Nah ini. Lalu bagaimana, kenapa juga kita ini kok doa kita banyak sekali yang tidak terkabul? Ya, tidak terkabul. Kadang-kadang kita tuh, aku udah kurang apa berdoa, tetapi kok masih aja kayak gini, hidup masih susah, suami masih bandel gitu kan, suami yang bandel ya dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita tahu bahwa semua yang terjadi di dalam diri kita ya, kalau sudah 3 ini kita tadi pegang, maka akan ketemu aja hikmah dalam setiap sesuatu yang kita dapatkan. Jadi kenapa doa kita belum terkabul? Sama-sama belajarnya, sama-sama usahanya, yang satu diterima di BUMN, yang satu tidak diterima, gitu kan? Padahal ibadahnya dia lebih baik, tapi justru yang tidak ibadah yang jadi pemimpin, misalnya gitu ya. Misalnya ya, gitu. Itu kenapa? Jadi sebenarnya ibu-ibu tadi, kalau hati kita sudah bersih, Allah tampakkan segala hikmah. Yang pertama, mungkin kita berdoa, doanya pengennya tergesa-gesa. Ya Allah, saya pengen besok bulan depan dapat mobil, misalnya gitu. Jadi Allah tuh gak suka didikte gitu. Karena Allah tahu kapan yang tepat, Allah kabulkan doa itu. Mungkin kita tergesa-gesa. Yang kedua, mungkin karena Allah sangat mencintai kita. Jadi kalau dengan Allah itu jangan ada buruk sangkanya. Allah itu mencintai kita. Kenapa? Karena kalau Allah mencintai seseorang, Allah kasih dia ujian. Diuji dulu terus, diuji. Padahal kita minta supaya anak kita menjadi anak yang soleh, tapi ujian terus dari anak tersebut terus berdatangan gitu ya. Karena Allah sangat mencintai kita. Supaya apa? Supaya dibersihin dulu dosa kita. Sampai ketika Allah kabulkan, maka kita akan merasa sangat bahagia dan merasa, oh ini memang pemberian dari Allah. Karena apa? Karena kebanyakan orang kalau sering dapatnya, gampang aja dapatnya, minta ini dikasih, minta ini, itu gak ada rasanya tuh. Coba orang-orang kaya tuh, pengen mobil ada, pengen ini ya, mereka biasa-biasa aja. Tapi orang yang gak mampu tiba-tiba bisa beli mobil, bersyukurnya bukan main gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa ini terjadi pasti karena kebaikannya Allah. Ketika ibu-ibu itu berdoa, Allah itu paling suka diminta. Katanya Allah paling suka diminta. Katanya Allah selalu mengabulkan apa yang diminta. Itu pasti. Apapun yang kita minta ibu-ibu, yang pertama yang kita dapatkan adalah pahala. Semakin kita banyak minta, itu semakin banyak pahalanya. Soal dikabulkan atau tidak itu sebenarnya nanti. Karena dari pahala kita minta itu akan banyak dapat kebaikan-kebaikan. Pertama, pahala yang terus-menerus. Kita minta terus sampai akhirnya kita meninggal tidak dikabulkan, itu dihitung semua pahalanya. Dan nanti apa? Ketika di akhirat akan dikabulkan. Berupa apa? Berupa pahala yang begitu beratnya. Jadi semua
Kita tuh disuruh banyak minta. Allah tuh paling sebel kalau orang habis sholat langsung berdiri. Kamu gak ada punya permintaan. Sampai kayak gitu kan Rasul. Kamu tuh langsung berdiri gak punya permintaan. Sombong amat. Jadi biasakan kalau habis sholat ya betah nih duduk, minta ini, minta ini. Minta yang gak mungkin juga minta aja gitu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdausmu tanpa hisab. Kurang apa coba? Boleh gak? Boleh. Itulah Allah. Minta apapun dia senang. Minta apapun. Ya Allah, tolong ya Allah. Kedua orang tua aku masukkan ke dalam surga bersama seluruh keturunannya. Minta. Ya Allah, anak-anakku apapun Allah itu senang. Dan apapun yang kita ucapkan itu bernilai pahala. Dan yang ketiga, kemungkinan doa belum terkabul itu karena memang masih ada dosa-dosa kita yang belum terhapus. Ini yang terakhir tips saya ya. Orang kalau berbuat dosa itu Allah pasti membalas dengan yang lebih sakit lagi. Jadi jangan main-main dengan dosa. Aku mau selingkuh sebentaran aja, ntar aku tobat. Ada gak yang begitu? Chatting kesana sini gitu, yang bukan makrom. Atau kita apa? Aku mau lihat film-film porno nanti aku tobat. Ibu, tobat dengan dosa itu beda. Yang dosa itu pasti dibalas. Tobat itu untuk di akhirat nanti. Di akhirat tadi apakah tobat itu diterima atau tidak. Tetapi yang dosa tadi di dunia pasti dibalas. Dan balasannya itu lebih pedih. Banyak Bu contoh. Saya tuh lihat ada teman hidupnya susah aja. Apa yang dikerjain salah semua. Usaha bangkrut semua. Suami akhirnya pergi, sekarang malah sakit-sakit badannya. Apa dia katakan? Sebenarnya aku punya dosa. Padahal dia udah tobat tuh ya, udah hijrah. Aku punya dosa. Masa mudaku dulu aku berbuat zina. Ternyata dibalas ketika sampai dengan tua. Jadi aku terima aja bahwa sampai sekarang aku masih sakit, suami pergi, anak-anak kurang ngajar, uang gak ada, aku terima karena dosa yang telah aku lakukan itu. Mungkin belum habis dosanya itu. Jadi Allah tuh sama orang beriman itu sebenarnya sayang. Ya, selagi kita punya beriman, punya kans untuk masuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara dicuci dulu di dunia. Karena yang paling tidak ingin kita masuk neraka itu Allah. Allah itu paling tidak ingin kita masuk neraka, sehingga dicucilah dosa-dosa kita di dunia. Maka ketika kita mendapatkan ujian-ujian itu, Bu, kita ucapkan Masya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Zikir tuh, agungkan Allah, ya Allah, ya Allah. Betapa cintanya Engkau padaku. Siapa yang gak punya dosa? Ya, siapa yang gak punya dosa? Semua orang punya dosa. Nah, maka itulah Allah datangkan ujian-ujian untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sudah dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi inilah kita perlu pembersihan hati untuk bisa membuka jalan-jalan doa kita terkabulkan, supaya doa kita terkabulkan. Kalau belum terkabulkan, itu sebenarnya sudah terkabulkan. Bisa dengan cara diganti dengan yang lain. Ibu-ibu kesini dalam keadaan selamat. Ibu-ibu bisa mendengarkan pengajian. Ibu-ibu bisa mendapatkan hidayah. Ibu-ibu itu duduk di sini. Sampai dengan duduk di sini, nggak akan bisa tanpa hidayah, Bu. Nggak akan bisa. Mau mulai persiapannya, mulai pakai kerudung yang samanya, mulai berjalannya, itu ibu memerlukan hidayah, Ibu. Berapa orang-orang yang gak dapat hidayah, Bu? Rasanya mereka itu, kalau hidayah bisa aku beli ya, aku kok belum juga dapat hidayah untuk bisa datang ke pengajian ya. Banyak gak yang gak datang ke pengajian? Banyak. Karena apa? Belum dapat hidayah. Karena itu bersyukur gak kita ini? Bersyukur gak? Itu karena doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah dengan cara lain, dengan mendapatkan hidayah.
bersangka baik kepada Allah. Jangan sedikit pun berprasangka buruk, sekalipun yang kita terima adalah asaan tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Gitu. Jadi kita pengen mobil yang putih, gitu ya. Tetapi dapatnya yang merah, kita gelo. Padahal kata Allah yang merah itulah yang baik walaupun kamu tidak suka. Jadi selalu berprasangka buruk. Bahkan apa yang kamu kira buruk, ya ternyata bagi Allah baik. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita itu pasti baik. Insya Allah pelan-pelan hati kita akan menjadi bersih, ya bersih. Mari ibu-ibu saya berikan zikir ya Bu ya, supaya kita pulang lebih tenang, lebih tentram gitu ya Bu ya, sama-sama semuanya ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la serahkan beban-beban kita kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasakan dosa-dosa kita luntur semua dari dalam hati kita, keluar semua melalui keringat-keringat kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sadaqallahul Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, semoga hati kita sekarang semakin bersih. Kita pulang dalam keadaan selalu bersama dengan Allah. Semoga hati kita, pikiran kita semuanya bersama dengan Allah, dilindungi Allah, bersama terus dengan Allah dalam setiap perbuatan kita, perkataan kita dijaga oleh Allah,
sehingga kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang dicintai sesama manusia, dan Allah berkenan menghapus semua dosa-dosa kita. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon doa dari ibu semoga saya bisa melaksanakan apa yang saya katakan terlebih dahulu, dan semoga kita dimudahkan selalu dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nafri atas tausiahnya pada sore ini. Masya Allah, semoga apa yang beliau sampaikan sangat-sangat bermanfaat dan bisa mengaplikasikan kita di kehidupan kita sehari-hari.